Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabatku di rumah atau di kantor, di jalan, dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kita ini sekarang lagi masa panas-panasnya kampanye dimanapun berada ya. Jadi kalau setiap lihat wilayah pasti terpampang itu bendera-bendera kampanye atau banner-banner kampanye. Nah, banyak juga nih teman-teman yang masuk ke DM saya, terus masuk ke email, ke sosial media lainnya, menanyakan kepada saya, adakah gambaran untuk nanti tanggal 14 Februari, kira-kira gimana gitu. Nah, sebelum saya membahas hari ini, memang kan sebelumnya saya sudah pernah membahas tuh tentang bagaimana ramalan 2024 di Transvision ya. Di situ kurang lebihnya saya membahas bagaimana yang terjadi nanti akan datang. Nah, mendekati tanggal 14 ternyata itu masih rame di mana-mana berita. Banyak nanya, "Teh, gimana sih Teh? Kira-kira ada kerusuhan nggak? Teh, gimana Teh? Calonnya seperti apa? Teh seperti apa?" Pokoknya banyak banget. Gimana prediksi Teteh gitu. Nah, sebelum itu saya untuk dicatat terlebih dahulu bahwa di sini saya bicara tidak memihak ke paslon manapun ya, karena memang sebenarnya tuh kalau saya pribadi itu pemilihan itulah bersifat pribadi, jadi nggak semua tuh harus tahu, walaupun satu keluarga pun nggak perlu harus tahu, karena memang demi menjaga sebuah kerukunan gitu. Nah, berhubung teman-teman di rumah, teman-teman Feni Rama nanya terus, mendesak gambaran untuk tanggal 14 Februari ini, tepat banget sama hari Valentine's Day ya. Gimana sih Teh? Oke, gini aja. Jadi gini ya, kalau kita sambung ke prediksi saya pada tahun 2024 ketika saya ditanya oleh Transvision ya, memang saingannya itu sangat begitu sengit. Tentunya kalau kedepannya itu fitnah, saling menjatuhkan, itu udah menjadi makanan sehari-hari gitu. Di mana-mana berhujat-hujat kebencian terus ada di mana-mana. Cuman yang saya khawatirkan dari ini semua itu adalah terjadinya peperangan. Seperti pernah saya bilang di Transvision bahwa akan ada kerusuhan itu sekitar awal tahun. Nah, ini hal-hal kayak gini bisa terjadi semuanya. Kerusuhan-kerusuhan seperti ini memang dari masalah pemilu, masalah-masalah lainnya di luar pemilu. Nah, ada pertanyaan juga, bagaimana dengan Pak Jokowi keadaannya untuk ke depan nanti. Kalau saya lihat dari energi Pak Jokowi sendiri ya, dari auranya itu, bentar ya teman-teman, ini ada yang mau masuk. Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman, kalau saya lihat dari aura Bapak Jokowi sendiri ya, walaupun memang banyak sekali yang mau menjatuhkan dari segala pihak, mencoba untuk bagaimana menumbangkan Pak Jokowi, dan ternyata kalau saya lihat dari energi Pak Jokowi sendiri itu ada suatu energi yang menyelimuti beliau, dan sehingga beliau itu tidak mudah untuk ditumbangkan, karena beliau sendiri itu melambangkan ada sebuah tokoh perwayangan ya, yang dimana memang kegigihan, keteguhan gitu loh, dan satu lagi suatu tokoh tersebut itu sangat tidak terlihat gitu, maksud dalam arti kata dari luar, dari nampak fisiknya, dari covernya itu
tidak terlihat bahwa dia seorang yang sangat gigih gitu. Jadi kalau saya lihat apakah mungkin Pak Jokowi dapat ditumbangkan, jawaban saya no, karena ada energi yang menyelimuti beliau yang sehingga beliau tidak mudah ditumbangkan. Tidak semudah itu menumbangkan Pak Jokowi. Bukan karena memang Pak Jokowi karena kondisinya sekarang sebagai presiden, bukan seperti itu. Kalau teman-teman bisa flashback ke tahun 98, presiden sebenarnya bisa saja dijatuhkan, tapi karena memang aura dari energi dari beliau sendiri itu sangat begitu besar, jadi tidak dengan mudahnya untuk dilengsarkan gitu. Karena memang Pak Jokowi sendiri menjalankan sebuah kalau misalnya orang Jawa bilang tuh ada tirakat tertentu, dalam arti kata bukan yang nyeleneh, enggak gitu kan. Dia memang ada pakem-pakem atau pondasi-pondasi sendiri yang dimana beliau itu menghormati. Jadi sehingga hal-hal tersebut menjadikan energi buat dia dan menjadi pelindung buat dia gitu. Itu kalau yang saya lihat. Jadi kalau misalnya ada yang mau menjatuhkan dari sudut samping, sudut depan, sudut belakang atau mana, yang ada ingin menjatuhkan itu jadi kayak sebuah gelembung ya masuk terus kayak tung gitu, mental kayak begitu. Itu yang terjadi. Jadi kalau menurut saya, apakah mungkin Pak Jokowi dapat ditumbangkan dengan keadaan-keadaan sekarang, dengan berita-berita yang mungkin di media sosial, mungkin teman-teman udah ngeliat bolak-balik seperti itu? Dan jawaban saya tidak semudah itu untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Nah, di sini saya berbicara bukan maksudnya untuk membela siapapun atau berkubu dengan siapapun, enggak kayak gitu teman-teman. Karena teman-teman nanyakan kepada saya bagaimana pemilu nanti tahun 2024 berjalannya seperti apa, dan teman-teman juga tanya ke saya bagaimana Pak Jokowi yang memang notabene itu akan dilengsarkan, bagaimana menurut pandangan TV ini seperti apa. Nah, ini saya jelaskan seperti itu. Dan gini, saya ada hitungan, kalau dalam Islam itu falak namanya. Jadi dalam hitungan tersebut gitu ya, seseorang itu ada tanggalnya, setiap apapun itu tuh ada tanggalnya. Nah, kalau tanggal pada saat tersebut, tanggal itulah Pak Jokowi akan menyelesaikan tugasnya dengan ya memang sesuai dengan tahunnya berganti gitu loh. Saatnya dia berganti. Nah, sekarang kita lihat, ada lagi pertanyaan pada saya, setelah Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden gitu ya, apakah Pak Jokowi akan tetap disorot? Karena memang kan notabene-nya anak Pak Jokowi itu mencalonkan sebagai capres ya. Nah, itu tetap menjadi sorotan, tapi itu dia kembali. Energi yang ada di dalam diri Pak Jokowi ini begitu besar sehingga mengcover seluruhnya. Jadi nggak mudah juga untuk menjatuhkan keluarganya Pak Jokowi, itu nggak mudah juga, karena memang ada suatu selimut ya, suatu energi yang dimana untuk menjaga itu tuh ada. Jadi walaupun Pak Jokowi udah nggak menjabat gitu ya, dan kita lihat capres sekarang ini adalah anaknya, itu nggak semudah itu. Jadi kalau untuk yang mau menjatuhkan, menurut saya tuh hanya wasting time, istilahnya buang-buang waktu aja, karena itu nggak akan tidak akan terjadi atau tidak semudah itu gitu loh. Karena ada yang menjaga gitu loh, ada yang menjaga, ada yang kuat sekali energinya yang benar-benar menyelimuti beliau itu. Jadi nggak semudah itu melengsarkan Pak Jokowi, itu tidak semudah itu gitu. Nah, tentunya nanti kalau ketika ada yang jadi kayak gini loh, semakin beliau itu didesak, semakin beliau itu ditekan, semakin beliau itu porak-porandakan, semakin kayak anak panah gitu loh. Jadi berbalik gitu, seperti itu. Nah, itu dia. Jadi energinya itu yang begitu besar sekali gitu. Ya, saya Allah alam ya, saya nggak tahu, maksudnya bukan nggak tahu ya, tapi saya nggak berani bicara yang terlalu jauh kalau masalah energi, karena memang setiap orang memang mempunyai energi masing-masing gitu. Masalahnya kita mau menghidupkan energi dalam diri kita atau tidak. Kita mau menghasilkan energi itu positif atau negatif, itu persoalannya. Kalau kita mau menghasilkan itu energinya positif, itu akan menjadi penjagaan buat kita. Tapi kalau kita membangkitkan energi dalam diri kita atau energi negatif, itu juga akan membangkitkan energi negatif. Jadi semua itu tergantung bagaimana kita mengaktifkan listrik yang ada di dalam diri kita gitu.
Nah, untuk pemilu ya, untuk pemilu kita kembali ke masalah pemilu 2024. Memang pemilu 2024 ini begitu singit sekali saingannya. Memang semua itu menduduki satu kursi ya. Kalau presiden satu kursi ya, kalau itu jadi 2 kursi ya. Jadi menduduki 2 kursi ini ternyata itu nggak semudah itu, nggak sebayangkan itu, seindah itu. Memang banyak sekali yang menjadi akhirnya semacam kayak gelombang emosi, gelombang fitnah, gelombang menjatuhkan, dan itu akan menjadikan dampak permusuhan yang panjang kalau saya lihat. Makanya saya selalu menyarankan untuk kepada teman-teman di rumah itu ya hati-hati, karena jangan terlalu menjiwai di lingkungan ini, karena kita akan masuk ke dalam permusuhan yang panjang. Itu yang saya khawatirkan, dan itu bisa terjadi sesama teman atau sahabat atau saudara atau orang tua dan anak pun itu bisa terjadi. Nah, itu harus dihindarkan. Gimana berjalannya itu? Apa ada rusuhan atau gimana? Salah satu wilayah itu ada yang rusuh, ada, karena memang persoalan merasa banyak perasaan yang tidak jujur, ada yang merasa perasaan dibohongi atau apa, dan itu banyak sekali kayak begitu. Jadi hal-hal kayak gitu ada di wilayah ya, di wilayah yang sangat rusuh sekali, dan itu akan menimbulkan pertikaian yang sangat luar biasa. Dan kalau saya lihat itu di daerah Pulau Jawa dan Sulawesi itu luar biasa sekali. Itu ada pertikaian yang menurut saya ya cukup besar dan bisa mungkin mengalami pemilihan ulang untuk di wilayah tersebut gitu. Nah, kalau menurut Teteh, siapakah sekiranya yang bakal menjadi next jadi presiden dan wakil presiden? Nah, itu dia kembali lagi. Perjuangan yang udah dibangun ini nih, memang kalau teman-teman lihat itu kayaknya perjuangan itu peta itu dibangun tuh baru beberapa bulan ini, enggak. Jadi peta yang udah dibangun itu kalau saya lihat ya memang udah terencana gitu lah. Cuman memang tidak finishing gitu loh. Cuman memang dari kinerjanya atau apanya yang sudah ada berniat, yang udah bercoba untuk menyalonkan, bercoba untuk merapikan diri tuh memang ada gitu. Nah, ada pertanyaan di saya, kira-kira banyak berapa persen yang menguasai MPR DPR atau di pemerintahan daerah lainnya, di partai manakah yang banyak menguasai? Nah, ini dia. Kembali saya menjadi note ya, maksudnya di sini saya tidak memihak kepada siapapun, tapi di sini memang yang banyak menduduki itu adalah partai-partai besar, partai yang sudah memang notabene sudah ada di Indonesia terlebih dahulu. Karena memang manusia sendiri itu sebenarnya itu udah lelah untuk mengenal hal yang baru, udah lelah, karena manusia sekarang tuh lebih memilih meneruskan, memperbaiki gitu. Karena kalau untuk melihat sesuatu yang baru muncul, baru kelihatan, itu untuk wasting time untuk dia, untuk kayak apa ya, PDKT lah, kalau bahasa kita itu kayak PDKT, mau kenalan lagi gitu. Kayaknya udah manusia zaman sekarang tuh udah lelah. Sekarang gini, yang dia tahu partai yang ada itu apa aja, dan partai-partai besar yang banyak menduduki di daerah pemerintahan gitu. Kalau saya lihat seperti, kalau maaf nih, kalau untuk partai-partai kecil atau partai-partai yang baru muncul itu mohon maaf sekali, itu sulit. Ya paling 3% lah ya, dari 1 sampai skala 1 sampai 10, 3. Karena kepercayaannya tuh masih tetap di partai-partai yang besar, dan memang tahun-tahun berganti pun akan masih yang disorotkan tuh ada partai-partai besar gitu. Selain memang dia udah duluan dan dia udah ada pengalaman dalam berpolitik, dan tidak susah untuk si orang-orang baru ini, manusia-manusia ini nih, untuk membaca arah politik. Walaupun memang politik tuh nggak mudah untuk dibaca ya,
cuman memang setidaknya mereka tuh udah mengenal sosok-sosoknya gitu, pribadi-pribadinya, kurang lebihnya tuh bisa, plus minusnya tuh orang-orang zaman sekarang tuh udah tahu, oh dia orang ini plusnya seperti ini, oh ya minusnya seperti ini, jadi gimana gitu kan, nanti dibandingin dengan yang lain. Tapi kalau untuk mengenal yang benar-benar fresh, benar-benar untuk mengenal partai-partai baru gitu ya, atau partai-partai yang kecil, itu mereka tuh wasting time kalau menurut saya. Jadi kalau saya lihat yang banyak menduduki itu adalah partai-partai besar. Jadi ya siap mental saja untuk yang mungkin ada di partai-partai kecil gitu ya, atau partai-partai, maksudnya partai-partai seperti itu ya siap mental aja, karena yang kamu bersaing dengan sebuah kapal yang besar, dan kapal tersebut sudah dikenal berlayarnya kayak kita mau naik pesawat terbang, ya kan? Kita kan tentunya udah melihat nih, oh kelebihan pesawat Garuda apa, oh kelebihan pesawat yang satunya lagi apa, oh kelebihan pesawat Lion Air apa gitu kan, oh Citylink kelebihannya apa. Jadi sudah punya bayangan gitu loh. Jadi ibaratnya seperti itu. Oh minimal kalau misalnya Garuda kekurangannya apa gitu, oh jadi kita bisa memilihnya berdasarkan itu. Jadi manusia zaman sekarang udah lelah untuk mengenal hal-hal yang baru lagi dia mengenal, baru lagi dia menjajaki, baru lagi dia meraba, baru lagi dia menerka-nerka, dan manusia sekarang sangat-sangat lelah untuk seperti itu. Dan memang banyak sekali nanti ini kecewa dengan kondisi, kecewa dengan situasi banyak sekali, sehingga tahun ini nih memang tahun banyaknya manusia kena kehilangan kepercayaan diri atau merasa blast banget gitu, karena memang luar biasa gitu. Makanya maksud saya selalu tidak gimana ya bahasanya ya, kita boleh punya cita-cita tapi kita tidak berambisi gitu loh. Dalam arti kata kita juga harus mengukur diri kita gitu, kita harus mengukur sepak terjang kita harus mengukur kemampuan kita gitu loh. Jangan kita memaksakan sesuatu yang notabene ini adalah sesuatu yang sulit. Kita akan ditelan oleh apa? Ditelan oleh waktu, ditelan oleh keadaan. Jadi kita hanya memaksaan gitu loh. Karena memang kondisinya nggak seperti itu. Kalau zaman sekarang itu kita nggak bisa memakai ambisi, kita nggak bisa memakai memaksaan kehendak, kita nggak bisa seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang memang banyak yang menduduki tempat-tempat pemerintahan itu adalah partai-partai yang besar, partai-partai yang udah berjalan ya berapa tahun seperti itu, dan tokoh-tokohnya pun sudah dikenal. Jadi kalau untuk, mohon maaf kalau misalnya itu ya memang ada sedikit cobaan dan ujian, ada untuk partai-partai yang mungkin kecil atau bagaimana tuh ada ujian tersendiri gitu. Ada ujian baru lah bahasanya seperti itu. Jadi ya 1 sampai 10, 3, jadi sulit untuk memenangkan sebuah kursi itu sangat-sangat sulit gitu. Jadi ya siapkan saja mental ya, karena memang yang kalian lawan itu adalah ombak besar gitu. Yang kalian lawan itu adalah pesawat besar, yang kalian lawan itu adalah sebuah nama besar, yang kalian lawan itu adalah sebuah pengalaman besar. Jadi orang akan mencari ke arah sana gitu. Nah, ada pertanyaan juga nih ya, Teh, prediksi. Sekali lagi teman-teman nanyain ke saya prediksi. Kalau sebelumnya kan saya udah kasih tahu ya, prediksinya itu yang akan menangkan itu kan adalah yang badannya lebih berisi dari paslon-paslon lainnya ya, dari capres-capres lainnya. Memang calon yang next ke depan itu memang badannya lebih berisi. Yang akan memenangkan, yang akan menjadi calon presiden itu adalah beliau, yang saya lihat seperti itu, gambarannya seperti itu. Dan banyak hal-hal yang saya temuin, berulang kali saya coba menyelusuri, berulang kali saya coba untuk melihat gitu, berulang kali saya untuk itu, dan
ternyata masih tetap yang bertubuhnya lebih besar dari calon-calon lainnya gitu. Nah pertanyaannya Teh, ketika ada ke depan ini dengan presiden yang baru, apakah negara kita akan menemukan kesejahteraan? Nah kalau saya lihat itu lebih ke jati diri. Jadi yang saya lihat nih, Indonesia nanti ke depan ini akan memperlihatkan jati dirinya gitu loh. Tapi memang banyaknya serangan dari negara-negara lain karena merasa khawatir, karena Indonesia itu sebenarnya tuh memang negara yang sangat adidaya ya, negara yang sangat kaya gitu. Jadi banyak yang ingin memang menguasai, cuman akhirnya Indonesia itu memperlihatkan jati dirinya gitu loh. Nih loh negara Indonesia, nih loh kita, seperti itu. Jadi untuk kedepannya Indonesia lebih seperti itu dan lebih dilihat, karena memang diincar gitu loh, diincar dalam arti kata dengan kekayaannya itu makin disorot. Karena ya kalau saya lihat walaupun dengan segala cobaan-cobaannya, Indonesia itu negara yang masih dalam garis beruntung daripada yang lainnya gitu. Itu yang saya lihat seperti itu. Jadi kalau untuk melihat masalah kesejahteraan atau apa, kalau saya lihat itu lebih ke masalah jati diri. Satu hal lagi yang jadi note buat saya, jadi gini loh, kalau sebenarnya itu kita pingin si presiden A atau B atau C ya, cuma satu hal lagi, kita menuntut kepada pemimpin yang seperti A, B, C, D ya. Tapi diri kita juga sebagai masyarakat Indonesia juga pola pikirnya harus diperbaiki atau ditata. Contoh, pada zaman dulu kan presiden kita cuma berperang kepada negara asing itu ya, cuma modal tombak ya. Kita nggak punya senjata kayak pistol atau apalah, senjata-senjata yang modern kayak gitu. Kita cuma pakai tombak ya kan. Kok kita bisa menang gitu, kok kita bisa mengalahkan mereka, padahal kita hanya modal bambu runcing ya kan. Kenapa? Karena pada zaman dulu Indonesia itu masyarakatnya bersatu ya. Dan kedua, adanya kerukunan. Dengan persatuan dan kerukunan. Ketiga, perbedaan itu tidak menjadi signifikan, tidak menjadi sebuah hal keruntuhan sebuah negara. Nah, dengan hal-hal seperti itu, dengan mindset seperti itu, akhirnya Indonesia bisa menang dari para penjajah. Nah, itu dia yang maksud aku. Jadi siapapun pemimpinnya, kita nggak bisa egois. Kita mau presiden yang seperti A, B, C, D, F, G, H, I, J, kategorinya harus begini. Tapi mindset kita nggak dirubah, pola pikir kita nggak dirubah. Nah, jadi gimana? Nggak ada take and give. Tapi kalau pola pikir kita dirubah, kita bisa menjaga persatuan, kita bisa menjaga kerukunan, segala perbedaan bukan dijadikan sebuah runtuhnya sebuah negara, kita bisa saling merangkul karena kita adalah warga negara Indonesia. Insya Allah kita bisa melawan penjajahan dari luar gitu. Jadi jangan kita akhirnya menuntut banyak hal kepada presiden, tapi mindset kita tidak dirubah, pola pikir kita tidak dirubah, itu akan percuma. Jadi siapapun presidennya, kalau pola pikir kita tidak dirubah, ya siapapun tidak akan mampu untuk mendirikan negara Indonesia gitu. Jadi coba kita flashback, kita berbalik ke zaman dulu, kita cuma modal bambu runcing tapi kita bisa menang. Mau lawan penjajahan manapun kita menang, mau lawan penyiksaan, penindasan manapun kita menang. Kita bisa menjaga negara Indonesia seutuhnya sampai kita merdeka. Nah, itu karena apa? Karena mindset kita. Nah, nggak ada salahnya untuk kita sekarang kita kembali ke pola dulu untuk berpikir bahwa jangan hal perbedaan menjadi perpisahan gitu. Jangan seperti itu, justru kita harus semakin erat gitu. Jadi ini saran aku ya, saran aku untuk kedepannya gitu ya, bahwa jangan juga mudah kita terprovokasi gitu loh. Maksudnya
mudah sekali bahwa kita untuk diacak-acak pola pikir kita gitu loh. Karena hati-hati ya, negara asing itu melihat Indonesia itu negara yang sangat kaya. Nah, kelemahan negara Indonesia apa? Tentu dia tahu banget. A, B, C, D, E, F, G, dia tahu. Oh, kekurangannya di mana? Oh, perpecahannya di mana? Oh, yang bisa disatukan dengan apa? Itu mereka tahu, mereka punya itu. Gitu. Nah, jangan sampai itu akhirnya menjadi senjata mereka. Kan kalau zaman dulu tuh senjatanya itu kan senapan, oke, ditembak. Nah, kalau zaman sekarang itu nggak gitu. Mereka itu tidak menggunakan senjata yang menyeramkan terus nembak kita dar, itu nggak gitu. Mereka udah tahu nih Indonesia kelemahannya apa, ya, apa aja nih mereka turut. Oh iya, berarti kita masuk di sini. Oh, apa yang disukai Indonesia? Oh iya, Indonesia itu orang-orang Indonesia itu paling suka sama hal seperti ini. Oh yes, kita masuk di situ. Nah, itu pun udah masuk dalam penjajahan tanpa kita sadar. Nah, itu makanya lah, kalau saya lihat ke depan, Indonesia lebih jati dirinya lebih kelihatan. Kalau untuk masalah sejahtera, apakah Indonesia akan sejahtera? Itu akan mengikuti lambat laut akan mengikuti. Cuman good newsnya, Indonesia mulai melihatkan jati diri. Dan semoga teman-teman juga sependapat sama aku ya, maksudnya mindset kita rubah gitu loh. Jadi ya siapapun itulah ya, siapapun itu presidennya, kita doain hal-hal yang baik, kita doain hal-hal yang enak, karena kebaikan itu kan kembali ke kita ya. Sekarang gini, kamu membenci sesuatu yang sangat membenci banget sama presiden, ternyata dia jadi suka nggak suka, kamu akan di suatu negara dan dipimpin oleh dia. Nah, itu kan ngerugiin diri kamu gitu loh. Buat apa? Gak enak ya gitu. Nah, jadi kita coba untuk legowo, kita doain gitu. Dan semoga juga berimpact positif ke kita. Gitu aja sih teman-teman. Kalau saran aku ya. Jadi udah nih ya, udah dijawab satu persatu siapa sekiranya calon presiden yang akan datang ya, dari badannya lebih besar, lebih gede, lebih berisi, ya beliau lah yang jadi. Oke teman-teman, kalau seandainya saya ada salah kata, saya minta maaf. Ya kata manusia itu kan gak luput dari salah. Kalau saya ada salah ucap atau salah kata atau salah apapun, saya minta maaf sebesar-besarnya. Pokoknya untuk teman-teman semua, tetap semangat, jangan mudah terprovokasi. Beranjak kita merubah mindset kita atau pola pikir kita ke masa yang dulu, agar kita, kok kita bisa melawan penjajah gitu. Padahal kita cuma modal bambu runcing, sedangkan sekarang udah lebih modern, kenapa kita nggak bisa gitu. Hal-hal positif yang dulu coba kita ambil, itu aja sih pesan saya. Oke, sampai ketemu lagi dengan video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, di komen, yang di share sebanyak-banyaknya. Jadikan ini hal yang positif untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.